Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah semuanya, ya, kurang lebih 3/4 jam ya. Kita akan membahas kitab Qawaidul Arba. Ya, karya siapa? Nawaqidul Islam. Karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya. Untuk SMA nanti duhur setelah sholat dibagikan matannya, distorkan ke Ustadz Denny. Jadi mulai dari SMA dulu ya, menghafal matan Nawaqidul Islam ke Ustadz Denny nanti setelah asar ya. Tapi ikhwah semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengenal dulu apa itu Nawaqidul Islam ya. Nawaqidul Islam ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama nawaqid, kemudian suku kata yang kedua adalah al-Islam. Ya, tolong dicatat. Nawaqidul Islam terdiri dari dua suku kata. Yang pertama nawaqid, yang kedua al-Islam. Nawaqid, apa itu nawaqid? Nawaqid itu adalah jamak dari kalimat naqid, ya. Mufradnya itu naqidun, jamaknya nawaqid. Apa itu? Pembatal ya. Pembatal, perusak. Nawaqid yaitu pembatal ataupun perusak al-Islam, keislaman ya. Jadi seseorang yang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun orang yang sudah terlahir dalam kondisi Islam, bisa saja dia suatu saat nanti ya Islamnya itu batal. Jadi jangan sampai ya keislaman seseorang batal. Jadi di bab yang pertama ini kita akan membahas pembatal keislaman ya. An-nawaqid jam'u naqid, yaitu isim fa'il min naqdi syai'i idza hallahu wa hadamahu afsadahu. Nawaqid jamak dari kalimat naqid yang artinya adalah penghancur sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-91, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanqudul aymana ba'da tawqidiha." Janganlah kalian merusak al-ayman. Apa ayman? Sumpah-sumpah, janji-janji. Setelah sumpah-sumpah tersebut terikat, ya. Setelah seseorang bersumpah berjanji, jangan sampai diputuskan. Di sini ada kalimat tanqudu. Naqadha yanqudu ya, yaitu melepaskan ataupun membatalkan. Adapun kalimat yang kedua al-Islam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, apa itu al-Islam? Al-Islam, silahkan tulis, huwal istislamu. Huwal istislamu lillah. Silahkan tulis, huwal istislamu lillahi. Agak cepat belajar nulis. Huwal istislamu lillahi bitauhidi. Insyaallah sampai 12:30 ya. Sebentar. Huwal istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah. Pakai qaf. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal inqiyadu lahu bitta'ati.
wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nanti ada yang baca ya. Wal bara'atu pakai hamzah, wal bara'atu tanya tak marbutah minasyirki wa ahlihi. Ini sebagian definisi yang diungkapkan oleh sebagian ulama. Taib huwal istislam. Ayo tulis. Huwal istislamu lillahi bit tauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu wal inqiyadu lahu, terus bit taati, wal inqiyadu lahu bit taati. Lanjut wal bara'atu. Taib, apa terjemahnya? Ibrahim, terjemahkan Ibrahim. Islam itu adalah al-istislam. Apa al-istislam? Berserah diri. Ya. Al-istislam berserah diri lillahi kepada Allah. Umar tulis. Pakai bahasa Indonesia nya apa? Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Apa bara'atu? Dan berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Antum harus berlepas diri nih. Ya, ini adalah definisi tentang Islam. Ya, jadi jangan sampai kata ente apa? Islam, ya, aman, ya. Tetapi tidak tahu yang namanya Islam itu seperti apa. Nah, kita sebagai para penuntut ilmu, kita harus paham apa itu Islam. Jangan antum ditanya ente Islam, mana KTP, ya, Islam, ya, aman. Tetapi tidak tahu hakikat yang namanya Islam. Islam itu sekali lagi ada beberapa rangkaian, ya, di antaranya adalah berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mentauhidkannya, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa itu tauhid? Huwa ifradullahi taala bil ibadah. Ifradullahi taala bil ibadah itu tauhid. Jadi orang kalau mengaku Islam harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika salat ditujukan hanya untuk Allah. Kemudian ketika berdoa hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ketika dalam kondisi sulit datang kepada Allah, bukan kepada dukun, bukan kepada Nyi Roro Kidul, ya, bukan kepada pohon yang besar, tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang Islam. Ya, itu yang pertama. Tetapi ternyata tidak cukup dengan itu. Orang yang mengaku Islam juga harus inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati apa yang Allah perintahkan. Setiap apa yang Allah perintahkan, ya, terutama hal-hal yang sifatnya wajib, benar-benar harus tunduk. Ya. Jadi orang yang bertauhid tidak bisa dia tidak tunduk, gak bisa, gak mungkin. Konsekuensi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala wajib tunduk dengan apa? Dengan melaksanakan semua ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ternyata belum cukup. Islam itu belum cukup, ya. Yang namanya Islam itu bukan hanya mentauhidkan Allah, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata harus apa? Harus berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini yang disebut dengan al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Cinta, benci, ya. Jadi hidup ini tidak ada unsur lain kecuali cinta dan benci. Ada yang ketiga? Apa? Gak ada, cinta dan benci, ya. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, laki-laki perempuan, ya. Kemudian langit dan bumi, cinta dan benci, ya. Nah, orang yang bertauhid ataupun orang yang mengaku Islam, dia harus benar-benar tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk dan patuh melaksanakan semua yang diperintahkan, dan yang terakhir adalah
berlepas dari yang namanya kesyirikan, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Ibrahim dan para pengikutnya sebagai orang-orang yang patut untuk dicontoh. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian, yaitu sungguh telah ada orang untuk kalian dijadikan sebagai suri tauladan yang paling baik. Siapa? Pada diri Ibrahim dan juga orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Apa yang patut dicontoh dari mereka, dari Ibrahim, ya? Apa yang patut untuk ditiru? Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, yaitu kepada orang-orang musyrik pada zaman itu. Inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Siapa di sini? Orang-orang musyrik, pelaku kesyirikan. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah. Nabi Ibrahim dan para sahabatnya ataupun para pengikutnya tidak hanya berlepas diri dari kesyirikan saja, tapi berlepas diri dari dari para pelakunya. Ya. Kita harus benci yang namanya kesyirikan. Antum melihat ada orang-orang yang meminta-minta kepada selain Allah, ya, antum harus benci. Kalau antum bisa mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan, ya, antum tegur, ya. Minimal kalau tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan ataupun dengan lisan, dengan hati, dengan cara apa? Dengan cara membenci semua pelaku kesyirikan dan kesyirikan itu sendiri. Ya. Sebagaimana perkataan Ibrahim dan juga para pengikutnya. Ya, idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian wahai orang-orang musyrikin. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Nabi Ibrahim masih di surat Al-Mujadalah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Nabi Ibrahim, kafarna bikum, kami kafir ataupun kami ingkar terhadap kalian. Nabi Ibrahim sedang ngomong sama siapa? Orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan sungguh sekarang telah nampak permusuhan antara kami dan antara kalian. Ya. Jadi musuh yang paling besar itu adalah orang-orang yang beriman dengan para pelaku kesyirikan. Itu musuh yang abadi, kata Nabi Ibrahim. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u, dan juga kebencian abadan selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Antum sekarang tahu, ya, orang-orang Yahudi sedang ngegempur siapa? Palestina. Ya. Kurang lebih udah 12 harian, ya. Sampai kapan peperangan itu terjadi? Ya, sampai orang-orang kafir, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Ya. Karena apa? Karena dari zaman Nabi Ibrahim, ya, ataupun dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, semenjak munculnya kesyirikan sampai nanti yaumul qiyamah, ya, senantiasa bakal ada yang namanya permusuhan, kebencian di antara orang-orang yang beriman dan juga orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrikin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, masih di surat Al-Mujadalah, menggambarkan bagaimana orang-orang yang beriman itu harus benci yang namanya kesyirikan dan harus benci dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan.
Dan kata Allah tidak mungkin ada orang yang mengatakan dia beriman tetapi dia tidak benci dengan kemungkaran, ya, dengan kemaksiatan. Kata Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, wahai Muhammad, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallah, mereka saling mencintai dengan musuh-musuh Allah dan juga, ya, musuh-musuh Rasul, yaitu dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul. Jadi sekali lagi tidak akan didapati orang yang mengaku beriman tetapi saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, gak mungkin, ya. Kenapa? Karena konsekuensi orang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku iman kepada hari akhir, kepada Rasulullah SAW, pasti dia benar-benar akan benci kepada musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya. Makanya gak mungkin, ya, kata Allah. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, ya. Ya. Anaknya muslim, anaknya mukmin, ya. Bapaknya musyrik, yaitu orang kafir. Orang mukmin ini, ya, anaknya, kalau benar-benar dia menaruh iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir, pasti dia benci dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang nabi, orang soleh, ya, orang yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, bertauhid. Tetapi bapaknya apa? Musyrik, ya. Nabi Ibrahim benci dengan kemusyrikannya, ya, dengan kesyirikannya. Au abna'ahum, ataupun ternyata mereka itu adalah anak-anak mereka, anak-anaknya. Au ikhwanahum, ataupun saudara laki-lakinya. Au asyiratahum, ataupun keluarga-keluarganya. Jadi tidak mungkin orang yang mengaku beriman kepada Allah dan yaumul akhir, mereka itu saling mengasih sayangi, ya, ataupun saling berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Karena konsekuensi dari pengakuan terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kepada yaumul akhir, pasti benar-benar dia bakal benci dengan yang namanya kesyirikan, ya. Jadi sekali lagi, Islam itu bukan hanya mengaku Islam, ya. Bukan hanya di KTP-nya Islam, bukan. Tetapi apa tadi? Al-Islam, al-istislamu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Tolong dihafal pekan depan, ya, yang ditunjuk fi hadiyah. Baik. Baik, ma'asyiral ikhwah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita tengok sedikit, ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak meragukan lagi bagaimana kuatnya tauhid Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim, meskipun beliau seorang nabi dan rasulnya juga ulul azmi, beliau alaihissalam takut dengan yang namanya kesyirikan. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Bayangkan Nabi Ibrahim yang sudah dipatok, ya, yang digariskan takdirnya masuk surga, seorang nabi dan rasul, beliau mengatakan ataupun berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, wahai Rabbku, jauhilah aku, ya, atau jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka para berhala, ya, sungguh telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Ya. Baik. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sekali lagi, ya, kata Syekh Fauzan, lamma ra'a kasrata syirk wa kasratal maftunin khasya ala nafsihi, ya. Nabi Ibrahim ketika melihat banyaknya kesyirikan dan juga banyaknya fitnah-fitnah, beliau takut akan dirinya. Wal insanu bashar, manusia itu, ya, ataupun insan itu hanya seorang manusia. Walladzina waqa'u fi syirki bashar, dan juga orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, kebanyakan manusia, ikhwah, ya. Lihat, mulai dari zaman Nabi Nuh,
sampai zaman nanti ya, Islam ya ataupun hari kiamat, yang terjerumus ke dalam kesyirikan itu siapa? Manusia ya. Adapun setan-setan mereka sudah memproklamirkan dirinya untuk senantiasa mengganggu manusia agar mereka terjatuh ke dalam kesyirikan ya. Taib ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Berapa? Taib, 20 menit lagi. Tolong sabar ya. Wa hadzal maudu, tema ini yaitu nawaqidul Islam, qad ihtamma bihil ulama'u qadiman wa hadisan. Sungguh pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman ini sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu dan juga ulama-ulama zaman sekarang. Ya, jadi jangan heran nanti ada 10 pembatal keislaman yang akan dibahas dalam buku ini. Ternyata 10 pembatal keislaman ini bukan hanya dibahas oleh ulama-ulama pada zaman ini, tetapi ternyata dari zaman dahulu Imam Syafi'i ya, kemudian imam-imam yang lainnya sudah membahas tentang pembatal-pembatal keislaman. Bahkan mereka menyebutkan hampir 400 amalan yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Bukan hanya 10. Ya, kurang lebih 400 amalan yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Makanya tolong ikhwah ya, kita harus takut pada diri kita dari yang namanya batal dari keislaman kita semuanya ya. Akan tetapi ulama-ulama terdahulu ya, mereka menulis ataupun ya menyebut pembatal keislaman ini dalam bab fikih yang disebut dengan bab hukmul murtadin, bab hukum orang-orang yang murtad ya. Karena hukum orang yang murtad itu dibahas dalam buku fikih ya. Taib ikhwah semuanya. Taib kita masuk ke bab yang pertama. Insya Allah nanti sore ya, untuk SMA silahkan disetorkan ke Ustadz Denny ya, mulai sore karena nunggu Ustadz Hamdi ya, belum ada konfirmasi ya. Silahkan setiap hari Kamis setelah hafalan Al-Quran, setelah murojaah antum setor nawaqidul Islam ya. Taib masuk ke pembatal Islam yang pertama. Semuanya tolong ya, bangun yang tidur. Taib. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, anna nawaqidul islami asyaratu nawaqid." Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman seseorang itu ada 10 ya. Jadi 10 pembatal keislaman. Meskipun ya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya pembatal keislaman itu lebih dari 10, bahkan nyampe kurang lebih 400 pembatal keislaman. Tetapi kenapa Syekh menyebutkan 10 pembatal keislaman ini? Ya, kata para ulama disebutkan hanya 10. 10 ini adalah yang paling berbahaya, yang paling besar dan yang paling penting untuk diketahui. Al-awwal yang pertama, silahkan tulis pembatal keislaman yang pertama ya. Nah, yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Pembatal keislaman yang pertama adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah ya. Jadi syirik ini adalah dosa besar yang paling pertama ya. Di dalam kitabnya Al-Kabair ya, Imam Ad-Dahabi, beliau mencantumkan macam-macam dosa besar. Yang paling pertama asyirku billah ya. Karena ini sudah disepakati oleh semua ulama bahwasanya asyirku billah merupakan dosa yang paling besar nomor 1 dan juga dosa yang dapat mengeluarkan seseorang dari yang namanya keimanan. Taib. Ini belum di print karena printnya mogok ya. Insyaallah mudah-mudahan ya bisa di copy di tempat lain ya. Taib yang pertama asyirku fi ibadatillah. Qala Allah Ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ini harus dihafalkan.
Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah disekutukan, yaitu dengan makhluk-makhluknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan juga Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Ya. Contohnya apa? Contohnya mungkin syirik besar ini sudah tidak ada tawar-menawar. Orang kalau sudah terjerumus ke dalam syirik besar, tempatnya di dalam neraka, tidak akan diampuni kalau dia belum bertaubat. Tetapi syirik kecil di bawahnya, kalau dia taubat, diampuni. Kemudian dosa-dosa besar yang lainnya seperti apa? Membunuh, kemudian berzina, kemudian minum khamr, berjudi, itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala ataupun disebut dengan tahta masyiatillah, ya. Adapun syirik besar ini ikhwah semuanya, ya. Ini tidak dapat diampuni sampai orang tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah haramkan untuk dia yang namanya surga. Ingat, surga bagi orang-orang musyrikin haram, ya. Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab, dan juga orang-orang musyrikin terdahulu, ya, dari mulai zamannya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syiriknya, maka Allah mengharamkan surga. Bayangkan kalau sudah diponis haram masuk surga, gimana ceritanya? Ya, sudah tidak ada lagi yang namanya kasih sayang Allah. Udah selesai. Abadan, gak ada kan keluar dari neraka. Wa ma'wahun nar, dan juga tempat mereka itu adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansor, dan juga tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim. Siapa? Yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya. Makanya ingat-ingat dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syirik. Ya. Makanya ya, kita ingin mudah-mudahan mungkin ya berapa pekan sekali nanti jatuhnya ada bab tauhid, nanti mungkin ada pelajaran yang lain sirah setiap hari Kamis, ya. Dan juga ada pembahasan hadis, ya, supaya kita wawasan kita, pengetahuan kita tentang Islam, ya, tentang tauhid benar-benar matang, ya. Wa minhu, kata Syekh, dan di antara contoh perbuatan syirik adzabhu li ghairillah. Apa adzabhu li ghairillah? Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena menyembelih itu ibadah, ikhwah, menyembelih, ya. Menyembelih apa? Menyembelih hewan semuanya itu ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Apa kata Allah? Inna salati, sesungguhnya semua salatku, wa nusuki, apa nusuk? Semua sembelihanku, ya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dinisbatkan hanya untuk Allah, berarti itu adalah ibadah, ya. Jadi orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti menyembelih, ya, untuk penghuni laut, ya, menyembelih untuk para penghuni kubur, menyembelih untuk siapa? Untuk penghuni pohon misalkan, ataupun menyembelih kepada malaikat, kepada syaitan, kepada jin, ya, kepada makhluk selain Allah, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk ataupun tergolong ke dalam syirik besar. Orang tersebut akan diponis masuk neraka selama-lamanya, haram masuk surga sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kaman yadbahu lil jinni awil qabri, sebagaimana atau seperti orang yang menyembelih, tujuan menyembelihnya itu untuk jin ataupun menyembelih untuk penghuni kubur, ya. Ini bahaya, ya. Banyak orang-orang yang menyembelih untuk para penghuni kubur ataupun menyembelih untuk siapa?
roh nenek moyang. Ya, biasanya banyak. Ya, kalau di kampung-kampung yang memang belum mengenal ataupun belum kenal dakwah ataupun mungkin mendengar dakwah tetapi tidak memperdulikan, biasanya kalau ada orang yang kesurupan, ya, dan ini adalah talbis iblis, ya, kerjaannya iblis. Orang kesurupan itu biasanya minta apa? Minta kopi hitam pahit, ya, nggak boleh cappuccino, nggak boleh, ya, kopi hitam pahit. Kemudian apa lagi? Tolong disembelihkan ayam warnanya itu hitam, mulai dari mata, paruhnya, jenggernya, kakinya, apalagi dagingnya semuanya harus hitam. Disembelih. Kemudian darahnya mungkin ditaruh di tempat, ya, tertentu. Ini adalah kesyirikan, ya. Karena sekali lagi semua sembelihan itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik menyembelih ayam, kambing, sapi, unta, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa asharuha asyirku fi ibadatillah. Dan kenapa disebutkan sebagai contoh menyembelih saja? Karena menyembelih ini, ya, adalah contoh yang paling masyhur, contoh yang paling terkenal dalam masalah kesyirikan, ya, yang terjadi di masyarakat, ya. Ikhwah semuanya, sekali lagi, ya, ketika kita sudah mengetahui ini bab pertama, ya, cukup bab pertama saja. Nanti anak-anak SMA ditagih sama Ustadz ini bukunya, nanti yang belum punya, ada yang udah punya? Ibrahim udah punya? Siapa lagi yang belum punya? Udah punya? Fatir udah punya? Siraj ada? Sudah ada matannya? Bab satu saja, ya. Nanti dikasihkan setelah sholat, ya. Nah, ikhwah semuanya, sebelum ditutup, ya, kita sekali lagi harus benar-benar khawatir dari yang namanya kesyirikan. Iblis memiliki talbis, ya, memiliki tipu daya. Tipu daya iblis ini banyak, ya. Iblis tidak akan pernah menyerah untuk menggoda manusia supaya manusia ini terjerumus ke dalam api neraka, ya. Kita semuanya sekali lagi harus khawatir, sebagaimana Nabi SAW mengatakan suatu saat nanti ataupun di akhir zaman, yang namanya keimanan itu bisa berubah-ubah. Kata Nabi SAW, innaha satakunu fitanun, sesungguhnya benar-benar akan terjadi yang namanya fitnah, ya, suatu saat nanti, kata Nabi SAW. Kaqita'il lailil mudlim, fitnah tersebut seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap, gak kelihatan, samar-samar. Kata Nabi SAW apa? Yusbihur rajulu mu'minan. Suatu saat nanti ada seseorang yang pagi harinya beriman, wa yumsi kafiron, tetapi di sore hari dia kafir. Bayangkan, ya, saking dahsyatnya fitnah, godaan syaitan, ya, godaan iblis, sampai-sampai kata Nabi SAW suatu saat nanti ada orang yang beriman di pagi hari, di sore hari dia kafir. Taib. Kemudian wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sebaliknya, di sore hari ada orang yang beriman, besoknya kafir, ya. Apa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Sebabnya adalah dia menjual agamanya, ya, menjual keyakinannya dengan sedikit yang namanya dunia. Ya, banyak orang sekarang pagi hari mukmin, ya, ataupun hari ini masih mukmin, 2 hari setelahnya kena subhat, ya, dia membela orang-orang kafir, bahkan mencela orang-orang yang beriman. Taib. Masyaallah ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa dapat dibahas pada siang hari ini, ya, tidak usah banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan ambil wudu, kemudian kita sholat.